Apa yang dikatakan oleh Imamul Haddad di dalam hikamnya ini, bahwasanya dunia itu ada 3 macam. Ya, dunia ada 3 macam. Yang pertama, ad-dunya mahmudah, dunia yang terpuji. Jadi nanti ada dunia yang terpuji, ada dunia yang tengah-tengah, nggak terpuji, nggak terhina. Ada dunia yang terhina. Ya, jadi sedekah ataupun tidak sedekah bukan karena kita punya ataupun karena kita tidak punya, tapi tergantung bagaimana kemauan kita. Bukan kalau memang kita mau bersedekah, sedikit pun yang kita punya kita akan sisihkan. Ya, berapapun kita sedekahin, karena emang kita mau. Tapi kalau kita nggak ada mau, ya nggak ada kemauan bersedekah, walaupun banyak nggak bakal keluar. Wudhu mulai disyariatkan kapan? Mulai disyariatkan bersama dengan sholat. Ya, mulai disyariatkan bersama dengan sholat. Kata Rasulullah, miftahus sholat at-tohar. Kuncinya sholat adalah toharo. Dan toharo itu masuk adalah bab wudhu. Dan wudhu, apakah sama wudhu kita dengan wudhu umat terdahulu? Ya, apakah sama wudhu kita dengan umat terdahulu? Wudhu kita basuh muka, tangan, pala, kaki. Apakah sama dengan umat terdahulu? Sama. Ya, karena Nabi bilang, ada wudhu'i wa wudhu anbiya min qabli. Ini wudhunya saya dan wudhunya nabi-nabi sebelumku. Jadi wudhu kita saat ini sama dengan wudhu nabi-nabi yang dulu. Nah, ada satu pertanyaan. Umat Nabi Muhammad punya keistimewaan tersendiri dibanding umat terdahulu. Kalau sama wudhunya, nggak keren dong. Ya, kalau sama wudhunya, nggak keren dong umat Nabi Muhammad. Apa yang menjadikan umat Nabi Muhammad keren, berbeda dari umat Nabi yang lain? Makanya Nabi Muhammad memberikan kekhususan yang berbeda dengan umat yang lain. Apa? Wurrah wa tahjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Qala sayyidina al-imam qutbul syarq wa salibiyat al-wilayat al-habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bihi bi-ulumi wa ulumi ba'di rasulin bid-dar amin. Bi hikamihi al-hadiyatu asyarah ad-dunya al-mahmudatu hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin أو ينجو بها من فعل شر والدنيا المباحة هي التي لا يقع بسببها في ترك مأمور وفي ركوب محظور والدنيا المذمومة على لسان الكتاب والسنة هي التي يقع بسببها في ترك طاعة أو فعل معصية إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberikan kesempatan lagi untuk bisa hadir di majlis kita yang tercinta. Mudah-mudahan cucuran rahmah, barakah, ampunan terlimpah tercurah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kebaikan dunia dan akhirat Allah anugerahkan untuk kita dan orang-orang yang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Nabi Muhammad, dan juga untuk segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Imamul Haddad di dalam hikamnya ini, bahwasanya dunia itu ada 3 macam. Ya, dunia ada 3 macam. Yang pertama, ad-dunya mahmudah, dunia yang terpuji.
Jadi nanti ada dunia yang terpuji, ada dunia yang tengah-tengah, nggak terpuji, nggak terhina. Ada dunia yang terhina. Ya, jadi tidak selamanya dunia itu jelek. Tidak selamanya dunia itu bagus juga. Jadi terkadang ada bagusnya, terkadang ada jeleknya. Nah, di sini Imam Haddad membagi dunia ini terbagi menjadi 3. Dunia ini sifat umum ya, bukan hanya berkaitan dengan harta saja. Jabatan juga bagian dari dunia. Pujian juga bagian dari dunia. Jadi dikatakan bahwa bagaimana cara menggunakan dunia itu, maka jadi seperti itulah dunia yang dia miliki. Jadi kalau dia gunakan dunia untuk hal yang baik, maka menjadi baik buat dia. Tapi kalau digunakan untuk hal yang buruk, maka menjadi buruk buat dia. Ya, di sini katakan ad-dunya mahmubatu. Yang pertama, dunia yang terpuji. Ya allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarr. Dunia yang terpuji itu adalah dunia yang menyampaikan dia kepada perbuatan baik. Ya, dengan dunia yang dia lakukan, yang dia punya, dia bisa sedekah, dia bisa membantu orang, ya, tidak melupakan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur pada Allah, ya. Dunianya dia itu mengantarkan dia kepada hal-hal yang baik dan dapat mencegah dia dari perbuatan yang buruk. Ya, dia dengan dunianya dia nggak melupakan pada Allah. Jadi ketika azan berkumandang, dia datang panggilan Allah, dia jawab panggilan Allah. Ketika waktu untuk bersedekah, dia bersedekah. Sehingga dunia itu dia tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La yulhimut tijaratun an dzikrillah. Jadi dunianya itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia yang dimiliki adalah dunia yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih li rajulin salih. Ya, harta yang bagus itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Ada satu kisah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berguru dengan Imam Malik, yang notabene Imam Malik adalah selain dia seorang ulama dan juga saudagar kaya. Imam Syafi'i itu dulu punya murid, punya guru miskin-miskin. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, itu zuhud-zuhud semua. Ketemu Imam Malik, wah kaya raya. Apalagi udah musim haji. Harta yang dimiliki Imam Malik sangat banyak, orang datang ngasih anu. Sehingga Imam Syafi'i yang tadinya terdidik dengan kezuhudan, dididik dengan jauh dari gemerlap dunia, melihat Imam Malik berubah. Wah, ternyata ulama kaya ya. Ulama sekelas Imam Malik kaya raya. Ya. Sehingga dia awal yang tadi bahwa ulama itu harus zuhud, ulama itu harus tidak cinta dunia, tidak memiliki dunia, berpikirnya berubah. Ya, apalagi ketika melihat sosok Imam Malik yang begitu kaya raya. Sampai ketika Imam Syafi'i merasa kagum dengan harta yang dimiliki Imam Malik, Imam Malik mengatakan, kau ingin ini semua? Ya, ambil semua. Ya. Pulanglah ke Baghdad, bawa harta ini semua bagi-bagi. Akhirnya itu dia bawa harta yang banyak. Kata ibunya, dia ketemu ibunya di pintu Baghdad. Kata ibunya, ya, aku suruh ke Madinah untuk belajar ilmu. Datang ke sini pun harus membawa ilmu. Berangkat kau tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Haram bagi dirimu masuk ke rumahku dengan bawa ini semua. Itu sebelum masuk kota Baghdad itu harta disedekahkan semua dengan jumlah yang sangat besar. Jadi awal tidak memiliki apa-apa, kemudian memiliki banyaknya harta, kemudian tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, kau pulang, kau berangkat dari rumahmu tidak bawa apa-apa,
Ya, tidak membawa apa-apa, pulang pun jangan membawa apa-apa, hanya ilmu yang kau bawa. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i kata Imam Malik, wahai Syafi'i, sudah selesai kau belajar dengan saya. Sekarang kau harus belajar dengan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah yang senior itu dua, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sama Imam Ahmad. Imam Ahmad siapa itu lupa saya. Nah, yang masih hidup sekarang ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tinggalnya di Baghdad. Kau datang ke sana, dibiayain sama Imam Syafi'i, disewain unta, dikasih bekal 400 dinar. Ya. 1 dinar itu kalau dinominalkan sekarang itu 1 dinar itu kurang lebih 5,5 juta. Ya, sampai 6 juta. Kali aja 400 dinar. Itu 400 dinar. Berapa itu? 6 juta kali 400 juta. Ya. Nah, itu dah pokoknya bingung udah kita ngitung. Ya, saking banyaknya. Berangkat dia bawa uang itu. Ya, dia selain buat nafkah dia di sana, kemudian juga buat bagi-bagi ya bagi miskin. Sampai ke rumah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, rumahnya lebih gedung dari rumahnya Imam Malik. Ketika majelis selesai, dia lagi ngitung amplop lah, ibaratnya ngitung duit real, perak, emas hitung. Geretak di hatinya Imam Syafi'i. Ya. Selain Malik, ternyata ada yang lebih kaya lagi dari Imam Malik. Ya. Akhirnya itu tergeretak, masa ulama segini kayanya sih? Ya, kagak ada zuhudnya, apalagi memamerkan hartanya depan murid-muridnya. Langsung dibaca sama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ente, siapa namamu? Muhammad bin Idris. Dari mana? Dari Madinah. Murid siapa kau? Malik bin Anas. Oh, katanya. Sekarang saya tanya, ini harta segini banyak, kalau dimiliki orang fasik, dimiliki orang yang cinta dunia, kira-kira dipakai apa? Ya dipakai poya-poya, buat ini, buat ini. Coba kalau harta ini dimiliki oleh orang soleh, kira-kira dipakai apa? Ya buat bantu orang miskin, bangun anu segala macam. Sekarang menurut antum, menurut ente lebih baik mana? Dimiliki orang fasik apa dimiliki anak? Ya sudah lebih baik dimiliki ente aja dah biar manfaatnya lebih banyak. ya biar dimiliki ente dah biar manfaatnya lebih banyak. Nah, itu lebih, makanya keluarlah kemudian Imam Muhammad bin Hasan menyampaikan hadis ini, ni'mal malu saleh li rajulin saleh. Harta yang bagus itu dimiliki oleh orang yang soleh, karena dia gunakan hartanya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat, kepentingan umat. Nah itulah harta yang terpuji. Yang kedua, wa dunya mubah. Yang kedua, dunia yang mubah, artinya enggak dikatakan buruk, tidak dikatakan baik, tengah-tengah. Hiya allati la yaqa bisababiyya pitaki ma'murin wa fi ruqubin ma'dzurin. Dunia yang mubah itu tidak menyebabkan dia tidak membantu dia untuk lebih banyak beramal baik, dan tidak menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Tengah-tengahnya. Ya, balance antara dunianya dan akhiratnya balance gitu. Ya, enggak menjadikan dia gemar berinfak, bersedekah, dan enggak menjadikan dia bermaksiat gitu. Ya, imbang antara dunianya dan akhirat. Akhirnya itu harta yang dimiliki atau harta yang mubah. Kemudian yang terakhir, wa dunya madmumah. Yang terakhir, dunia yang terhina. Ya, jadi ala lisan kitab sunnah yang dinaskan dalam Alkitab dan sunnah. Nah ini yang dikatakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah mawala. Dunia dan seisinya itu dilaknat sama Allah. Dan apa saja yang ada dalam dunia itu, kecuali dzikrullah wa mawalah, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan mengingat Allah, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan kecuali mengingat Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan mengingat Allah. Nah ini, ya kata ulama, pengajian, majlis ilmu, majlis taklim itu nggak masuk dalam yang dilaknat oleh Allah. Padahal posisinya mereka di dunia, tapi dikecualikan dari yang dilaknat.
Selain dari itu, dari mengingat Allah dan hal yang berkaitan mengingat Allah itu terlaknat semua. Ya, jabatan, kedudukan, kehormatan itu dilaknat semua sama Allah. Tapi yang berkaitan dengan zikrullah dan hal-hal yang berkaitan dengan zikrullah itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia bagaimana yang dilaknat? Dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an. Ya, ini nama dunia fitnatun, kan dalam Al-Qur'an juga ada ya. Dunia itu adalah fitnah. Iya allati yaga bisa babia, dunia yang bagaimana? Dunia yang menjerumuskan dia kepada kemaksiatan dan menjadikan dia meninggalkan ketaatan. Jadi gara-gara dunianya yang seharusnya dia menjaga dunianya untuk membantu mencari ridho Allah, tapi dengan dunia dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dunianya menjembatani dia untuk mendapatkan cinta Allah, tapi dengan dunianya dia mendapatkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini jadi madmumah, dunia yang terhina. Ya, walhasil anna dunya laisa bimahmudatin li dzatiha. Intinya bahwa dunia itu tidak terpuji secara zatnya. Wala madmumatin li dzatiha, dan tidak terhina secara zatnya. Bal lima tasabbabat lahu. Akan tetapi tergantung apa yang menyebabkan, apa yang disebabkan oleh dunia baginya. Fa in tasabbabat li hasanatin fa ya mahmudah. Kalau dunia itu menyebabkan dia berlaku baik, ya dia berlaku taat, ya pokoknya perilaku dia baik, maka dunia yang dimiliki adalah dunia yang terpuji. Wa ni'ma'unil mar'il muslim ia ala dini wa amri ma'asyi. Jadi paling nikmatnya dunia itu adalah dunia yang membantu seorang muslim untuk urusan dunia, untuk urusan kehidupannya di dunia maupun akhirat. Itu dunia yang bagus. Ya, dengan dunianya dia bisa menafkahi anak istrinya dengan halal. Dengan dunianya dia bisa menjaga kehormatan anak istrinya dari minta-minta. Dengan dunianya dia bisa membantu untuk ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya uang kan gampang dia mau sedekah. Gampang dia mau membantu fakir miskin, dia nyumbang masjid dan sebagainya. Tapi kalau nggak punya apa-apa, apa yang mau disumbangin? Ya. Namun jangan berpikir begini. Ya, saya aja disumbangin Pak Ustaz. Saya aja diberi. Ya, bagaimana sih akan memberi? Memberi atau tidak memberi itu tidak terlihat, tidak tergantung kepada banyak atau sedikit harta yang kita punya. Tapi tergantung bagaimana kemauan. Ya, memberi ataupun tidak memberi, sedekah atau tidak sedekah, itu bukan tergantung dari harta yang kita punya. Banyak dan sedikit. Tapi tergantung dari kemauan. Ada kemauan apa enggak? Kalau kita ada kemauan untuk memberi, walaupun harta kita sedikit, kita akan memberi. Apalagi kalau harta banyak. Maka dunia itu bukan merubah seseorang. Tapi dunia itu ya menjelaskan jati diri seseorang. Nah, ya. Dunia itu bukan merubah seseorang. Tapi menjelaskan jati diri seseorang. Orang yang sekarang dermawan, emang dari dulu dermawan. Orang yang sekarang pelit, gara-gara dunianya, emang dari dulu pelit. Ya, bukan merubah. Lu berubah, lu jadi pelit tuh, nggak kayak dulu. Baik. Ya, pelit bukan sekarang, karena emang dia dulu pelit. Maka dia pelit. Orang yang sekarang dermawan dengan harta yang banyak, dia dermawan. Karena emang dari dulu dia dermawan. Ya, jadi sedekah ataupun tidak sedekah bukan karena kita punya ataupun karena kita tidak punya. Tapi tergantung bagaimana kemauan kita. Bukan kalau memang kita mau bersedekah, sedikit pun yang kita punya, kita akan sisihkan. Ya, berapapun kita sedekahin. Karena emang kita mau. Tapi kalau kita nggak ada mau, ya nggak ada kemauan bersedekah, walaupun banyak, nggak bakalan keluar. Ya, walaupun banyak, harta banyak, tapi emang nggak mau, nggak bakalan keluar. Dibujuk gimana juga nggak bakalan keluar. Pun kalau keluar ya nggak ikhlas. Gitu aja. Ya, gimana kalau ada kemauan. Ya. Kemudian wa itasabbabat lisayya fa hiya madmumah. Kalau dunia itu menyebabkan dia bermaksiat, maka dunia yang dia miliki adalah dunia yang terhina. Ya. Wa bi'sal aunu hiya.
paling jeleknya penolong wabisal aunu hiya, dan sungguh dunia menjadi paling jelek-jeleknya sesuatu yang membantu dia karena membantu kemaksiatan. Wa in khalat an tasabu bilahuma falaysa bimamuda wala mudbal hiya mubahah. Tapi kalau nggak membantu dia kebaikan atau tidak menjerumuskan dia kepada kemaksiatan, nah dunia itu mubah. Jadi tergantung yang ditimbulkan karena dunia itu saja. Jadi kalau dunia itu menimbulkan kita semakin taat, semakin banyak memberi, semakin banyak kita bersyukur pada Allah, berarti dunia yang kita miliki dunia yang baik. Tapi kalau menjadikan kita lupa, menjadikan kita jauh, menjadikan kita tidak bersyukur pada Allah, berarti dunia yang kita miliki ada dunia yang tidak baik. Alhamdulillah. Maka mintalah selalu dunia yang baik agar mengantarkan dunia kita ini kepada kebaikan. Ya. Ada satu apakah memiliki dunia itu dilarang? Punya rumah mewah, ya, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, istri nambah misalkan. Ya, apakah dilarang? Enggak. Yang dilarang apa? Cintanya. Cinta dunia itu yang dilarang. Adapun memiliki dunia walaupun banyak itu enggak dilarang. Cintanya yang dilarang. Karena kalau cinta kepada dunia itu menyebabkan terputusnya segala kebaikan. Hubbud dunya rasukuli khati'ah. Cinta kepada dunia itu pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala keburukan, pangkal dari segala kemaksiatan. Ya, gara-gara dunia. Jadi yang tidak diperbolehkan cintanya. Memiliki silakan, Anda mau jadi paling terkaya, paling terhormat, paling mulia silakan. Namun jangan mencintai dunia. Jadikan dunia itu di tangan bukan di hati. Jadi ya dunia itu di tangan hilang, maka hati kita nggak sakit. Tapi kalau dunia itu di hati, sakit. Semakin banyak kita menggenggam, ya, semakin lama kita menggenggam, semakin sakit kita rasakan. Tapi kalau kita nggak genggam, biasa aja. Ketika itu hilang ya biasa, nggak terasa apa-apa. Karena kita merasa memiliki gitu terhadap dunia ini. Ya. Dikatakan rasukul khati'ah karena dengan cinta dunia itu akan terjadi apa? Putus silaturahmi, ya. Bahkan bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi kemaksiatan yang bermacam-macam gara-gara dunia. Contoh suatu ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam waktu itu berjalan dengan salah satu hawariin, salah satu pembantunya. Dia bawa roti 3. Nah, di tengah perjalanan Nabi Isa minta roti. Ya, dikasih roti. Lihat, perasaan roti 3. Kok tinggal 2 kemana? Ya nggak tahu. Ya, pada yang makan si pembantunya. Ya nggak tahu Isa. Dan suatu saat Nabi Isa lewat. Ada tulang belulang hewan, ya, tulang belulang hewan. Kemudian Nabi Isa mengatakan kembali seperti semula. Langsung kembali terus muncul daging-daging dari hidup. Ya, demi zat yang menghidupkan demi zat menghidupkan hewan ini. Saya tanya siapa yang makan roti tadi? Nggak tahu itu, mengelak lagi. Oh ya sudah. Ya. Kemudian lewat lagi ada orang sakit, ya, minta tolong sama Nabi Isa untuk disembuhkan. Nabi Isa langsung dengan doa diangkat sembuh. Demi zat yang menyembuhkan orang ini, siapa yang makan roti satu lagi? Wah, mengelak dia. Oh ya sudah. Akhirnya tuh batu setelah lewat di tempat ada batu sama Nabi Isa. Batu itu minta pada Allah untuk jadikan emas. Jadi emas tuh batu. Jadi emas tuh batu, dibelah 2 sama Nabi Isa. Bagi 3. 1, 2, 3. Ini 1 buat kamu, ini 1 buat saya. Terus 1 itu buat siapa? Buat orang yang makan roti. Gitu. Saya yang makan roti. Gara-gara ngeliat duit,
Ya, ngaku dia, saya makan roti Isa. Udah ambil buat kamu semua. Tinggalin sama Nabi Isa. Ya, tinggalin sama Nabi Isa. Dia bingung, ini batu besar. Gimana ngangkatnya? Butuh beberapa orang. Di tengah dia lagi kebingungan, datang perampok 2 orang. Datang perampok 2 orang. Serahkan batumu, katanya. Ya, serahkan batumu. Kalau tidak, aku akan bunuh. Gini aja dah, kata dia. Ini kan batu ada 3, kita bertiga, kita satu-satu. Gimana? Daripada kita perang nanti belum tentu ada yang selamat, entah saya yang selamat atau kamu yang mati. Dan kamu yang mati atau kamu yang mati, kamu yang selamat atau yang mati. Ini batu 3, siapa yang satunya nanti yang angkat? Pikir-pikir nih, ya juga ya. Oke lah, ya. Dah, batu ini buat kita bertiga. Sekarang kata muridnya bisa, ini aja. Ini belum makan kan? Ya, belum makan. Nih, ambil sedikit dari batu, suruh teman ente beli makanan. Yaudah, berangkat 1 orang beli makanan. Berangkat 1 orang beli makanan, muridnya bisa bilang sama satu perampok, daripada batu ini kita bagi 3, mending kita bagi 2. Yang 1 setengah-setengah main dia mana. Terus teman anak, kita bunuh. Nyampe kita bunuh. Begitu. Jadi enggak, jadi banyak ini. Oke lah, nih gara-gara cinta dunia. Ya, oke lah, nanti dia datang kita bunuh. Oke, sudah. Akhirnya itu temennya mikir, kalau dapat 1 dikit, kalau saya bunuh 2-duanya dapat banyak dong saya. Akhirnya itu makanan itu diracunin. Ya, diracunin ya temennya. Biar pada mati 2-duanya. Punya dia aman gitu loh. Datang. Baru datang langsung disergapkan 2-duanya. Sama temennya, mati itu temennya yang mau racunin. Ada makanan, dimakan 2-duanya, mati 2-duanya. Ya, tidak lama nggak bisa datang. Inilah dunia. Ya, inilah dunia. Sebagaimana Allah hancurkan orang-orang terdahulu, Allah hancurkan juga orang yang cinta sama dunia. Makanya Nabi bilang, inilah aksya alaikumul faqra. Aku kufra. Dalam riwayat yang lain, faqra. Ya, aku tidak khawatir kepada kalian akan kekufuran. Tapi aku khawatir kepada kalian antuskab alaikumud dunya dan aku khawatir kepada kalian dilimpahkan kepada kalian dunia sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia seperti hewan ya buas berlomba-lomba untuk makan bangkai dan kalian hancur seperti yang sebelumnya hancur. Nah, itu semua gara-gara dunia. Jadi Rasulullah nggak khawatirkan kita akan kafir, enggak. Ya, kenapa? Selama ulama masih ada, selama kita belajar, insya Allah aman iman Islam kita. Tapi yang Allah Rasulullah khawatirkan, Allah bukakan semua harta, bukakan semua kenikmatan dunia sehingga kalian lupa. Ya, kalian berebut seperti binatang buas berebut kepada bangkai. Ya, seperti binatang buas berebut kepada bangkai, kalian musnah seperti orang-orang terdahulu musnah. Nah, ini fitnah zaman, ya, cinta kepada dunia. Ya, nggak apa-apa kita punya harta banyak, silahkan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu cinta kepada dunia. Kata Imam Ghazali, sihirnya dunia itu lebih bahaya daripada sihirnya Harut dan Marut. Ya, sihirnya dunia itu lebih bahaya daripada sihirnya Harut dan Marut. Siapa Harut dan Marut? Itu 2 malaikat. Ya, Harut dan Marut itu 2 malaikat. Jadi ketika Al-Kisah bahwa ada 3 malaikat, Harut, Marut, sama Rahut. Ya, bilang sama Allah 3 malaikat ini, ya Rabb, engkau jadikan manusia, kau jadikan Nabi Adam untuk menduduki bumi. Engkau lihat sekarang bagaimana mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka ini, mereka itu. Coba adekan kita mengurus bumi, insya Allah aman. Kemudian baiklah, dipilih tuh, diuji sama Allah 3 malaikat. Ya, 3 malaikat diturunkan ke bumi, diberikan unsur manusiawi. Jadi dia bisa berdialog dengan manusia. Nah, 1 malaikat nggak kuat. Saya mau di langit aja. Naik 1-nya ke langit. Tinggal 2. Namanya Harut dan Marut. Jadi pagi dia berinteraksi sama manusia.
malam naik ke langit. Pagi pada manusia, malam ke langit. Nah Allah uji. Dan Harut dan Marut mengajarkan sihir. Ya, tujuannya apa? Untuk menguji keimanan orang. Kalau yang belajar sihir berarti dia terkena ujian. Ya, dia menyekutukan Allah. Tapi yang nggak belajar sihir aman. Ya, untuk tujuannya menguji. Nah, suatu ketika ada seorang wanita, ya cantik, dia punya paras. Harut dan Marut ini suka kepada salah satu pada perempuan ini. Ya. Ya, kalau memang kamu ingin memiliki saya, ya salah satu dari kalian hubungan badan dengan saya. Ya. Akhirnya tuh dua-duanya hubungan badan dengan perempuan itu. Ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kali mau naik ke langit ditolak sama Allah. Mau naik lagi ke langit ditolak sama Allah. Nggak bisa. Karena apa? Penuh dengan dosa berzina. Ya, Allah beri hukuman. Mau hukuman di langit atau hukuman di bumi sampai hari kiamat. Kalau di langit lebih pedih. Saya minta di bumi. Makanya kata di dalam riwayat tafsir itu bahwa Harut dan Marut itu dihukum sama Allah di dasar bumi di negeri Babilonia, di negeri Babilonia. Nah itu di bawahnya itu ada malaikat yang disiksa sama Allah sampai hari kiamat, namanya Harut dan Marut. Dan sihirnya Harut dan Marut itu bisa memisahkan antara suami pada istrinya, anak kepada orang tuanya. Ya, kata Imam Ghazali, sihir dunia itu lebih parah daripada sihirnya Harut dan Marut. Kenapa? Karena sihir dan Harut Marut hanya memisahkan manusia dengan manusia. Tapi sihirnya dunia memisahkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melupakan dari Allah. Ya, jadi yang tidak diperbolehkan adalah cinta dunia. Adapun memiliki dunia silakan. Yang penting jangan ada rasa dalam diri kita terhadap dunia itu sendiri. Allahu a'lam. Lanjut pada fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang istinja, sekarang masuk pada furudul wudu ya. Furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu sittatun. Fardu-fardunya wudu ada 6. 4 diambil dari Al-Qur'an. 2 diambil dari hadis. Ya, 4 diambil dari Al-Qur'an, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. Ini dari Al-Quran. Kata Allah, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu birusikum wa arjulakum ila ka'bayn. Ya, kalau kali inilah sholat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Ya, basuh kaki. 2 dari hadis. Yang pertama tentang niat. Ya, innamal amalu binniat. Itu dasarnya itu. Sahnya amal itu tergantung daripada niat. Yang kedua yaitu tertib. Nah, tertib ini diambil dari hadis. Kata Rasulullah, ibda'u bima bada Allah. Mulailah di mana Allah memulai. Dalam ayat tadi Allah memulai dengan wajah. Kedua dengan tangan. Ketiga kepala. Keempat kaki. Maka itu tertib. Ya, dari mana Allah memulai, di mana Allah diakhiri, itu kita lakukan. Maka dalam bab wudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Ada yang bilang diambil dari makna ayat tadi. Karena ayat itu kan idakum tumila sholati ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Make wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum, pakai waw lagi. Wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, pakai wa. Nah, ini kenapa Allah pakai wa? Waw, karena ini menunjukkan tertib. Maka wajib untuk melakukan wudu secara tertib. Nah, itu nanti di fardu wudu yang ke-6. Ya. Fardu itu sendiri apa sih? Fardu itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalau tidak dilakukan itu tidak sah. Seperti halnya takbiratul ihram di dalam sholat.
Kalau nggak takbiratul ihram, maka hukumnya tidak sah sholatnya. Begitu juga wudhu. Kalau nggak niat, nggak sah sholat, nggak sah wudhunya. Ya, ada satu pertanyaan. Kenapa dalam bab sholat dinamakan arkan, di dalam wudhu dinamakan fardu? Padahal sama dari segi makna, tapi beda dari segi lafaz. Maknanya sesuatu yang harus dilakukan. Arkan sesuatu yang dilakukan, fardu sesuatu yang dilakukan. Tapi kenapa dalam sholat dibilang arkan, dalam wudhu dibilang fardu? Nah, nih keistimewaan bahasa Arab. Ketika peletakannya itu karena setiap lafaz itu punya makna tersendiri. Walaupun secara arti itu sama, tapi punya makna yang berbeda. Arkan dengan fardu maknanya sama, artinya sesuatu yang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan nggak sah. Tapi kenapa dibedakan? Nah, arkan itu khusus kepada aktivitas yang harus dilakukan di satu waktu dan satu tempat. Contoh, sholat. Takbir harus di sini. Sholat di sini, takbir di sini. Nggak bisa takbir di sini, rukuknya di jalan raya. Nggak bisa. Ya, takbir di sini, ya ruku di sini, sujud di sini. Semua di sini. Tapi kalau wudhu, bebas. Fardu itu bebas. Satu aktivitas yang bisa dilakukan di berbagai macam waktu. Kita basuh muka di rumah. Ya, sama tangan di rumah. Di musola atau di masjid basuh kepala sama kaki bebas, boleh. Ya, boleh. Di rumah basuh. Ya, di rumah basuh muka. Di rumah tetangga basuh tangan. Di rumah tetangga sebelah lagi basuh kepala. Di masjid basuh kaki, bebas, nggak apa-apa. Itu bedanya di situ. Jadi kalau arkan untuk aktivitas yang harus dilakukan satu tempat dan satu waktu, nggak bisa dipisah-pisah. Jadi sholat di situ ya takbir, ruku, sujud, salam ya di situ. Beda kalau wudhu bisa dilakukan di berbagai macam tempat dengan aktivitas yang sama itu ya. Tuh. Dan fardul wudhu ya itu wudhu mulai disyariatkan kapan? Mulai disyariatkan bersama dengan sholat. Ya, mulai disyariatkan bersama dengan sholat. Kata Rasulullah, miftahus sholat at-tohar. Kuncinya sholat adalah toharo. Dan toharo itu masuk adalah bab wudhu. Dan wudhu, apakah sama wudhu kita dengan wudhu umat terdahulu? Ya, apakah sama wudhu kita dengan umat terdahulu? Wudhu kita basuh muka, tangan, pala, kaki. Apakah sama dengan umat terdahulu? Sama. Ya, karena Nabi bilang, ada wudhu'i wa wudhu anbiya min qabli. Ini wudhunya saya dan wudhunya nabi-nabi sebelumku. Jadi wudhu kita saat ini sama dengan wudhu nabi-nabi yang dulu. Nah, ada satu pertanyaan. Umat Nabi Muhammad punya keistimewaan tersendiri dibanding umat terdahulu. Kalau sama wudhunya, nggak keren dong. Ya, kalau sama wudhunya, nggak keren dong umat Nabi Muhammad. Apa yang menjadikan umat Nabi Muhammad keren, berbeda dari umat Nabi yang lain? Makanya Nabi Muhammad memberikan kekhususan yang berbeda dengan umat yang lain. Apa? Ghurrah wa tahjil. Apa? Ghurrah itu secara bahasa putih-putih yang ada di kepala kuda. Nah, kuda putih-putih itu namanya ghurrah. Nah, dipakai untuk pembasuhan lebih pada muka. Ketika seorang wudhu membasuh lebih pada muka, maka dia akan memancarkan cahaya. Lebih terang daripada dia basuhnya hanya di batas muka saja. Begitu tangan. Dia basuh bukan di hanya bagian wajib saja, tapi sampai ke atas. Ya, itu akan lebih terang lagi. Maka Nabi mengatakan, ummati hurul muhajjalin. Umatku ini pala dan kakinya bercahaya. Hurul muhajjalin. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Ya. Man arada minkum an yastatila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang pengen memanjangkan cahayanya, maka lakukan. Jadi artinya apa? Ketika kita basuh muka, dilebihkan pembasuhan. Ketika basuh tangan, dilebihkan pembasuhan tangan. Ya, begitu juga kepala dan kaki biar
kita terdeteksi sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terdeteksi, nggak perlu repot-repot lagi untuk mengisap. Wah, ini umat Nabi Muhammad, cerah mukanya, tangan dan kakinya cerah, dah semua masuk surga. Wah, ini yang remeng-remeng, ini yang remeng-remeng, tak dulu nih. Ini umat siapa nih, remeng-remeng nih. Ya, makanya biar kita bercahaya nanti di hari kiamat, wurrah dan tahjin itu diperpanjang. Jadi basuh muka lebihkan sampai ke leher. Ya, sampai batas leher. Tangan sampai ke atas sini. Ya, di atas apa? Siku dilebihkan. Kaki pun sampai betis. Biar nanti di hari kiamat kita punya cahaya yang khusus yang namanya wurrah dan tahjil. Jadi itu arti apa makna sekelumit tentang wudu. Ya, tentang wudu. Sekarang misalkan begini, ada seorang saya ini punya wudu apa kagak? Ya, tadi saya sudah wudu. Ya, tapi apakah wudu saya batal? Saya yakin udah wudu, tapi apakah batal? Boleh nggak langsung sholat? Boleh nggak? Saya tadi punya wudu, cuma ragu batal apa kagak? Boleh nggak langsung sholat? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena dia yakin wudu. Kan saya punya wudu, cuma ragu batal. Berarti yakin wudu, ragu batal. Silakan sholat, nggak apa-apa. Paham masalahnya? Saya punya wudu. Saya punya wudu, cuma ragu batal apa enggak ya? Langsung sholat, nggak apa-apa. Karena emang yakin dia punya wudu. Yang ragunya batal. Sehingga keraguan tidak menghilangkan keyakinan. Sudah sampai sini. Sekarang dia begini, kebalikannya. Tadi saya batal, tapi udah wudu belum ya? Nah, boleh sholat nggak? Nggak boleh. Karena dia yakin batal. Jelas ya? Yakin batal. Maka nggak boleh. Wudu dulu, karena yakin batal. Sekarang begini, saya punya wudu dan juga batal. Yakin wudu dan yakin batal. Paham ya? Saya yakin wudu dan yakin batal. Cuma yang saya ragu, wudu dulu baru batal, apa batal dulu baru wudu? Paham ya? Paham? Saya yakin wudu, yakin batal. Cuma wudu dulu baru batal, apa batal dulu baru wudu? Nah, itu yang jadi saya bingung. Ya, gue ajak bingung loh. Boleh nggak langsung sholat? Hah? Boleh nggak? Ini masalah panjang kalau kita bahas dalam fikih ini panjang. Kalau orang yang sering wudu, berarti dianggap batal wudunya. Kalau orang yang tidak sering wudu, maka dia sah wudunya. Itu. Ya, kalau kita nggak tahu kita ini sering wudu apa kagak. Wudu gitu kan. Kadang-kadang ada wudu aja, wudu Paham ya? Udah wudu aja, takut saya batal. Saya wudu nih. Wudu. Sholat. Terus saya sholat ya. Ya emang yakin saya batal tadi. Emang yakin saya batal. Wudunya sah nggak? Wudunya sah nggak? Hah? Saya udah wudu. Takut batal, saya wudu Wudu nih. Sholat. Setelah sholat, emang yakin saya batal. Nah wudu tadi itu sah nggak? Hah? Wudu tadi sah nggak? Tadi saya kan wudu cuma ya wanti-wanti takut batal. Ternyata emang batal. Wudunya itu sah nggak? Hah? Wudunya sah nggak? Hah? Lah niat, wudu niat. Masa kagak niat? Wudu niat, total sama. Cuma dia ketika dia pelaksanaan wudu, dia tujuannya hati-hati, takutnya batal. Ya wudu. Ternyata emang batal. Sah nggak wudunya itu? Hah? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena apa? Karena ketika dia wudu, muktadho, istilahnya muktadhonya itu nggak yakin. Apa muktadho? Penyebab dia wudu itu nggak yakin. Ya, muktadhonya, muktadinya itu tayakunul muktadi itu nggak ada. Keyakinan dalam penyebab wudu itu nggak ada. Kan dia hati-hati doang. Wanti-wanti, takut saya batal. Ternyata emang batal, maka wudu itu nggak sah. Karena ketika dia wudu, penyebabnya itu dia nggak yakin. Terus bagaimana biar yakin? Batalin. Batalin, gimana batalinnya? Kentut nggak bisa.
Kencing kelamaan. Apa ya? Hah? Kalau punya harem, kalau punya? Pegang cumi ya. Ya, udah yakin batal, baru wudhu. Berarti wudhu dia yang ini yakin, tadinya ya yakin itu benar-benar dia batal. Kalau ternyata dia habis sholat, ya emang batal saya tadi. Nah, tetap sah wudhunya. Tetap sah, kenapa? Karena emang ketika dia wudhu, yakin benar-benar batal. Maka ketika pada posisi kita ragu, batalin aja udah. Batalin aja, biar kita wudhu benar-benar ya yakin batal dan wudhu kita sah langsung. Bukan karena berhati-hati. Jelas sampai sini? Ya, ada pertanyaan? Ya. Furudul wudhu sittatun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu aja dulu. Ya, boleh ditanyain? Cukup? Apa mana ada yang kelihatan? Kurang sehat. Lagi tahu. Ya. Nah, kan masih ada wudhu apa kagak? Nggak sah. Walaupun sebenarnya dalam posisi kita itu belum batal. Belum batal. Kayak misalnya, gua ada wudhu apa enggak ya? Berarti kita yakin wudhu kan? Saya ada wudhu apa kagak ya? Berarti yakin wudhu tapi ragu batal. Gitu loh. Ya, saya tuh ada wudhu tadi, cuma batal apa enggak? Ya. Nah, itu berarti ragu batal. Ya. Yakin wudhu. Wudhu apa? Langsung sholat enggak apa-apa. Tapi kalau batal enggak ya? Masih ragu nih. Batal enggak ya? Ya. Apa wudhu enggak ya tadi ya? Akan ragu tuh semuanya, dua-duanya ragu, sama-sama ragu. Batalin aja. Kita masih dalam keadaan berwudhu dan masih ada wudhu waktu itu kan. Cuma karena memang kitanya ragu, ya kan ragu kita batal, kita juga pokoknya ragu dah rasanya. Ya, dua-duanya dalam posisi yang sama kan? Ya, dalam posisi yang sama kan, ragu iya, batal iya, sama nggak batal iya, maka batalin. Nyari amannya batalin. Ya. Lain halnya kalau tadi yakin wudhu, ragu batal. Yakin wudhu, ragu batal. Ya, boleh sholat langsung karena yakin wudhu. Tapi kalau yakin batal, ragu wudhu karena yakin batal. Nah, kalau yang ditanyakan Icar tadi, dua-duanya bingung dia. Saya ini batal apa enggak ya? Ya, batalin aja dah. Biar benar-benar yakin kita ini wudhunya dengan batal. Ya, kita atas dasar batal. Jangan wudhu takut batal. Nah, itu enggak sah nanti. Ya, ada? Kalau ini kalau pas wudhu terus garuk, itu kan posisinya masih wudhu. Apa itu membatalkan wudhunya? Iya, ulang lagi dari awal. Karena yang termasuk membatalkan wudhu itu tadi memegang barang kita. Iya. Maka ngulang lagi dari awal. Walaupun kita pakai sarung atau itu. Oh, sarung mah enggak, karena ada penghalang. Agak nggak batal. Kalau nggak ada penghalang baru batal. Ya, ada lagi? Apa? Ada penghalang itu batal. Dimainin sampai. Sampai kan itu. Udah kan ya terus saja. Kita yang Ada lagi? Betul. Allah cukup ya. Al-Fatihah biqabul wa tamami kulli syai'in mahmul sallallahu alaihi wa sallam anda bilang kulli syai'in libatan kulli khair ana wajina masyaikina ana quluban qulubina mal dawatu bil abab wal mutalad salamul iman bila mitaram bihan bihaqi sidana taqabbal salah wa tabadhikr wa du'a jabah
ولكن هجا بتهرم وجدت النبي عليه الصلاة والسلام إلى علينا ولكم سنين بعد سنين ومدى وملما ربنا ضجل إكرام اهتمنا بسنا فخيرتنا في بلد المنفتات الرضا وسيها تام العقل كما إلى حضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أرواح آبائه وخان من الأنبياء المسلمين صلوات وسلام سبقابة وتابتها من أولي الشر والصالحين ومن أهل الشر والأمن الحمد لله مقارنة سلم البار وسمع البار وذي جبت محمد بن عبد الله بن الشاطر الذي محمد الأحسن شعر شنو من مالك عباس مالك رواتنا وادي وادي مسمى خاصة سمى رحمة صدق لهذه المسجد كانوا فيه فلو أنا دابا شعب برحمة المغفرة سيدنا بلالين بركاته وصالحه من والي ولوم بدنا الآخرة وجنا من شكل محبة تميتنا شامي هدينا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فاجعلنا وغربتنا في ديننا مالك والجنس والذكر ربي وفقنا وفقكم لما تدري قولا فعلا كرما ورزق القول هذا دائما واخرات يا علماء نهض بالخير فقول شربنا واشرحنا كل شهور فقرنا برضا منك لين مقديانا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول من المغفر أستر من ستر فصلاة الله تكشى المصطفى من الحق دانا والوباء بكتاب بلنا شفاء ولا أهل كرام شربا ولا صبي مصابي رقر اللهم هدينا بهداك واجعل لمن سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجنا خلاف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا تربنا وأننا أجربنا على لذا أجربنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين آتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدادة التصاب والحمد لله بالبهد والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.